Libra, welcome to my channel. Kali ini aku bakal menjelaskan percintaan Libra di tahun 2022 bagi single dan juga couple. Halo semuanya, sudah lama ya kita tidak bersua di sini di channelku. Terima kasih yang masih stay tune dan juga untuk new subscriber dan juga new viewersku. Hello semuanya, salam kenal. Kita langsung saja untuk Libra single ya. Libra single, percintaan kalian di tahun 2022. Oke, aku ngerasa di sini adalah tahun dimana kamu akan mencari hubungan komitmen, dimana aku ngerasanya ya, kamu udah lebih stabil sih dari tahun yang sebelumnya. Di sini ada Prince of Swords, kemudian di sini ada Five of Cups, dan di sini ada Six of Discs. Jadi aku ngerasa di tahun ini kamu bakal mencoba untuk mencari seseorang yang ketika berkomunikasi itu lancar dengan kamu, mempunyai intelektual yang sama seperti kamu, mempunyai mental state yang sama seperti kamu, seseorang yang setidaknya sama lah dengan kamu level kedewasaannya. Jadi di sini kamu ingin seseorang yang equal ketika kamu memberikan sesuatu, dia juga mempunyai feedback yang sama seperti kamu. Jadi take and give-nya sama. Aku ngelihat di sini kamu mencoba untuk menghindari bagaimana akhirnya kamu punya peluang sakit hati atau kekecewaan cinta itu kamu berusaha untuk menghindarinya sebaik mungkin dengan lebih untuk memberikan secukupnya, tidak berlebihan. Kamu bakal step by step ya. Jadi mulai dari hal-hal kecil, dari misalkan kamu kasih good morning text gitu ya, kayak morning, dianya bales lagi atau tidak, kamu tunggu dulu gitu ya. Dan kamu melihat dia membalasnya hi good morning kayak gitu. Terusnya di situ kamu nggak akan kayak langsung teksnya itu langsung banyak kayak gitu, enggak. Terusnya kamu lihat lagi minggu depan atau enggak besokannya, apakah dia teks kamu di awal seperti kamu yang selalu teks dia di pagi hari misalnya gitu ya, good morning. Kamu mau melihat apakah dia juga mempunyai usaha yang sama lah setidaknya sama kamu. Jadi menghindari rasa sakit hati gitu ya, aku ngerasain. Kamu mau melihat sedetil mungkin orang tersebut mempunyai rasa hormat yang sama nggak ke kamu gitu, rasa ingin membina hubungan atau komunikasi yang baik nggak sama kamu. Kalau kamu ngerasa orang tersebut tidak mempunyai usaha yang sama, cara berpikir yang sama, rasa hormat yang sama seperti kamu ke dia, rasa menghargai gitu ya, kamu akan coba untuk cut orang-orang yang seperti itu yang aku ngerasain, karena kamu seminimal mungkin gitu ya kamu ingin menghindari lah intinya segala kemungkinan kamu bisa sakit hati atau patah hati di kemudian hari gitu yang aku ngerasain. Kita lanjut percintaan Libra single ya di tahun 2022. Oke. Aku ngerasa di sini akan ada semacam keinginan untuk perubahan yang besar dari dalam diri kamu tentunya ya, secara internal. Di sini ada Princess of Swords. Kemudian di sini ada Queen of Wands. Dan di sini ada Prince of Wands. Oke ya. Jadi aku ngerasa di sini tahun ini adalah tahun dimana kamu akan mengundang banyak energi orang-orang yang cukup menarik, orang-orang yang mempunyai intelligence yang baik gitu ya. Aku ngerasa di sini akan ada perubahan juga yang membuat kamu itu terkadang ngerasa kayak
belum siap gitu belum siap, dan kaget dengan orang-orang yang nanti berdatangan dengan kehidupan percintaan kamu. Ada seseorang yang tadi sesuai dengan kemauan kamu ya, mempunyai intelijensi yang sama, mempunyai cara berkomunikasi yang baik, dan mencoba untuk membina hubungan dengan kamu sesuai dengan apa yang kamu mau gitu. Dan ada juga orang yang cukup menarik dengan ya pembawaan tantangan dia apa ini ya, saking populernya dia, saking dia itu disukai oleh banyak orang, saking cantik dan gantengnya dia itu sangat menarik buat kamu. Orang yang cukup populer dan juga cukup seksi gitu, yang aku ngerasain orang yang banyak dipuja oleh orang-orang juga datang ke kehidupan kamu. Nanti kamu nggak apa ya, cukup gak ngira gitu, ternyata kamu tuh mengundang orang yang seperti ini sebenarnya dalam hidup kamu. Kemudian juga ada orang-orang yang kelihatannya yang memang energi-energi player, energi-energi yang sebenarnya datang cuma untuk ya sekedar ngebuat orang itu setidaknya tuh tertarik sama dia, habis itu dia pergi. Jadi energinya yang on off kayak gitu, energi yang dia hanya ingin mendapatkan pengakuan aja, ingin mendapatkan attention aja dari kamu, seperti itu. Oke, aku bakal lebih explore lagi percintaan kamu di tahun 2022 bagi Libra single ya. Oke, aku ngerasa di sini kamu tetap akan apa ya, mencoba untuk positif dengan lebih dewasa menanggapi orang-orang tersebut dalam hidup kamu. Kamu tipikal orang yang lembut gitu ya Libra ya. Kamu memang tipikal orang yang ketika mempunyai apa nih ya, ekspresi kasih sayang ke orang lain itu sangat lembut, sangat elegan. Yang aku ngerasa itu memang pembawaannya itu sangat halus lah aku ngerasain. Dan di sini mau siapapun yang datang kehidupan kamu, energi kamu yang seperti itu, yang sangat charming, yang sangat cantik, lembut gitu ya, ganteng ya, mempunyai aura yang sebenarnya ngebuat orang lain tuh jadi ngerasa nyaman sama kamu, itu akan keluar di tahun ini. Di sini ada Eight of Swords ya. Kemudian di sini ada The Sun. Dan di sini ada Seven of Swords. Oke ya. Jadi aku ngerasa nanti kamu akan ada di apa nih ya, pilihan perjalanan, persimpangan kehidupan, di mana kamu akan menemukan kebahagiaan yang berbagai macam jenis lah. Yang tadi yang ada yang sesuai dengan harapan kamu di awal, sesuai standar kamu. Sebenarnya kamu pengennya misalkan yang ya cukup komunikasinya baik, dia orangnya santun, sopan, mempunyai apa nih ya, usaha yang baik untuk berkomunikasi secara sehat sama kamu, udah cukup misalkan seperti itu. Ada juga yang aku ngerasa level of happiness-nya berbeda-beda gitu indikatornya. Aku ngerasa di sini juga ada yang akhirnya menarik orang-orang yang tadi ya, berbagai macam datang. Ada yang udah punya pasangan deketin kamu, ada yang udah menikah deketin kamu juga ada yang sekedar having fun, just for fun, untuk datang kehidupan kamu juga ada juga yang ngebuat kamu kayak addiction gitu sama orang tersebut. Jadi ada rasa yang yang ngebuat kamu itu masuknya itu ke area edik gitu ya, ngerasa sangat terbayang-bayang dia. Ada rasa kayak apa ya, walaupun orang banyak ngelihat dia itu kurang baik, untuk kamu itu entah kenapa nyaman karena lagi butuh energi seperti itu. Di sini kamu tampaknya akan banyak pilihan dalam percintaan yang akhirnya dikembalikan lagi ke kamu ingin investasi energi orang-orang yang seperti apa ke dalam hidup kamu, karena kita sebagai manusia tentunya yang bisa menentukan hal tersebut tinggal ya
alam yang memberikan kita banyaknya pilihan ya, universe ya, Tuhan gitu kan, memberikan kita itu banyak pilihan, tinggal kamu sebagai manusia akhirnya mau energi yang seperti apa ya, akhirnya nanti tertanam dalam kehidupan kamu gitu. Oke, aku bakal memberikan saran percintaan untuk Libra single di tahun 2022. Oke. Di sini ada let go. Once you let go of the outcome, you'll be able to release all the emotional constraints that have held you back in the past. Trust in the higher good and guidance of spirit, as we have only your best intention at heart and will do everything in our power to protect you. Jadi di sini disaranin untuk kamu, apapun yang kamu dapatkan di tahun ini, percintaan kamu gitu ya, ketika kamu percaya segala sesuatu hal, rezeki itu nggak akan kemana. Apa yang jadi milik kamu akan kamu dapatkan, apa yang bukan milik kamu, kamu tidak akan dapatkan gitu. Jadi di sini ada hal yang sebenarnya perlu kamu maintain. Ketika kamu ingin sesuatu hal yang baru datang ke kehidupan kamu dengan hal yang baik, kamu pun harus ready untuk melepaskan apa yang sudah ada di tangan kamu nih sekarang di hidup kamu ibaratnya gitu ya, untuk akhirnya ada energi yang masuk lagi ke dalam hidup kamu. Kamu tinggal memilih mana yang akhirnya kamu ingin genggam, mana yang akhirnya kamu mau lepaskan. Mungkin ada hal-hal yang di dalam kehidupan lalu yang ngebuat kamu sakit hati, kecewa, yang ngebuat kamu trauma, yang ngebuat kamu jadi ngerasa kalau misalkan aku ngelepasin orang ini, aku gak akan dapetin apa-apa gitu ya, walaupun dia banyak kelemahannya a, i, u, e, o, aku gak mau ngelepasin dia karena aku takut gak dapet yang lebih baik lagi. Sebagai Libra yang penuh dengan pertimbangan tentunya, untuk memberikan conclusion itu susah sekali tentunya ya kan. Mungkin udah kalian bisa rasakan sendiri, apalagi Libra single gitu ya, ketika kalian ngerasa kayaknya aku gak akan dapetin orang yang lebih daripada dia, walaupun dia player, walaupun dia orangnya pembohong, walaupun dia orangnya bla bla bla. Mungkin banyak hal atau kriteria yang bisa kalian jelaskan satu persatu gitu ya. Aku ngerasa di sini ada hal yang perlu kalian pelajari dari awal lagi, dalam artian ketika kamu menemukan seseorang yang baru, bukan berarti kayak kira kamu ambil energi pembelajaran dari orang yang lama, dalam artian yang sebelumnya kamu ketemu sama orang yang suka selingkuh, di orang yang baru ini kamu nggak bisa kayak udah sudah jaga-jaga kalau dia itu nanti bakal selingkuh gitu, udah takut duluan kalau dia bakal selingkuh, atau takut duluan kalau dia ini orang yang pembohong atau apapun itu. Karena ketika kamu muncul ketakutan apa yang ada di masa lalu, di yang dulu, itu akan tertarik dengan energinya yang sekarang. Kamu akan lebih menarik orang-orang yang suka selingkuh, orang yang suka bohong, yang tadi yang kamu takutkan itu muncul dalam kehidupan kamu. Jadi di sini aku ngerasa energi ketakutan kamu masih banyak di masa lalu yang akhirnya narik itu ke masa sekarang. Jadi aku ngerasa ada hal yang perlu kamu lepaskan dulu. Apa yang sudah terjadi, pembelajaran apapun yang udah terjadi sama kamu dan orangnya masa lalu itu, biarlah itu mengalir gitu ya. Dia orang yang baru ya, orang yang baru itu orang yang berbeda tentunya. Jadi tidak perlu membawa trauma itu untuk jadi beban ke orang yang baru gitu. Jadi aku ngerasa untuk pembelajaran kamu dengan orang-orang masa lalu kamu, dengan pembelajaran kamu bisa bisa sadari lebih kalau itu adalah pembelajaran yang sudah lewat. Kamu boleh dong Kak, kalau misalkan aku bawa pembelajaran itu, aku jaga-jaga untuk akhirnya
aku tidak tidak mudah percaya dengan orang lain. Boleh kalau emang kamu ingin lebih jaga-jaga, tapi ingat, ketika kamu yakin terhadap sesuatu lebih, sebenarnya resiko untuk lebih sakit dan resiko untuk mendapatkan keajaiban yang lebih itu sebenarnya 11-12. Jadi ketika kamu akhirnya meragukan sesuatu hal terjadi, walaupun itu akhirnya kamu ya udah Kak, nggak ada masalah dong, aku step by step aja sama orang baru, nggak apa-apa, tapi jangan berharap itu akan mendapatkan hasil yang lebih juga, karena seperti yang kita tahu gitu ya, bagaimana akhirnya kamu mempercayakan utuh dengan akhirnya percaya setengah-setengah, tentunya itu akan jadi hasil yang berbeda. Dan aku ngerasa di dunia ini nggak ada hal yang sebenarnya pasti buat aku pribadi dan yang aku pernah pelajari gitu ya. Jadi ketika aku pengen ngerasa aman Kak, kamu akhirnya ketemu sama orang yang kayak malaikat juga menurut aku. Rasa aman itu nggak didapatkan dari orang lain, tapi dari diri kamu sendiri, dari apa yang kamu tawakalin kepada Tuhan, apa yang kamu percayai gitu. Dan akhirnya apa yang akhirnya kamu usahakan, orang-orang di melihat kembali kepada masa lalu ngebuat masa sekarang ini jadi nggak berarti apa-apa. Terkadang masa lalu ya sudah, itu sudah jadi hal yang lewat, jadi pembelajaran untuk diri kamu. Udah saatnya kamu naik tingkat. Bukan berarti akhirnya kamu terus berkutat ke hal yang sama, takut hal yang sama, karena nanti kamu gak akan naik level gitu. Ketika kamu gak naik level, kamu akan bertemu dengan permasalahan yang sama sampai akhirnya kamu lulus di keadaan itu. Ketika kamu takut dibohongi, ketika kamu takut diselingkuhin misalnya seperti itu ya, takut banget, itu akan menarik orang-orang yang sama yang tadi aku udah informasikan ya. Dan akhirnya nanti permasalahannya sama lagi, tinggal kamu gimana cara ngubahnya, gimana kamu akhirnya bereaksi terhadap hal yang sama gitu. Ketika kamu yang sebelumnya kalau diselingkuhin akhirnya marah, mungkin nanti akhirnya kamu bisa mensolusikan hal yang lain ketika akhirnya hal itu terjadi lagi, walaupun itu bukan dengan orang yang sama gitu. Jadi nanti kamu akan mengalami kayak pembelajaran diri kamu sendiri, dan semakin menyadari siapapun yang kamu temuin, mau itu baik atau buruk, mau itu siapapun dengan berbagai macam kriteria gitu ya, itu sebenarnya hanya subjek di dalam pembelajaran kamu gitu. Jadi ketika kamu akhirnya sudah siap ke pembelajaran yang selanjutnya, nanti kamu akan menghadapi permasalahan yang lain lagi, dan dunia ini akan terus membuat kita belajar di dalamnya. Jadi aku encourage kamu untuk sudah apapun yang perlu datang biar datang, apapun yang pergi biarkan pergi, apapun yang kamu percayakan kepada Tuhan dan alam semesta, universe, ini tentunya akan berdampak banyak dalam kehidupan kamu. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan ke Libra Single, percintaan kalian di tahun 2022. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian ingin ikut quick reading tarot gratis, aku biasanya melakukannya di Instagramku di Ramia Inggita. Silahkan follow ya. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan saja. Jadi monggo aja dicobain sistemnya, siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo dicobain. Oke? Aku rasa itu aja yang bisa aku jelasin untuk Libra Single, percintaan kalian di tahun 2022. Thanks for watching, bye bye. Oke, jangan takut Libra ya, jangan takut. Ketika kamu banyak pertimbangan, itu wajar banget bagi seorang Libra yang emang simbolnya timbangan ya. Tapi aku tidak meragukan ketika kalian membuat satu keputusan gitu. Aku ngerasa itu memang hal yang terbaik, karena memang nggak main-main ya dalam proses pertimbangannya. Tapi bukan berarti membiarkan tidak tersolusikan, indecision gitu. Pembawaan Libra untuk bermain aman dimanapun itu selalu ada soalnya, dan itu terkadang toxic buat kamu sendiri gitu ya, nggak cuma orang di sekitar kamu atau orang yang lagi dealing sama kamu. Itu menyusahkan banyak orang ketika kamu akhirnya tidak berkeputusan.
Dan itu sebenarnya impact ke diri kamunya jauh lebih besar, walaupun kamu akhirnya ngerasa aman karena akhirnya kamu nggak mendapatkan beban kamu itu di posisi yang tidak enak atau salah atau bakal menyesal atau apapun. Itu memang akan terasa ringan sementara, tapi itu akan terus bertumpuk dan lambat laun orang-orang gak akan bisa mempercayai kamu kalau kamu indecision gitu. Jadi coba hindarkan sikap seperti itu ya. Aku akan langsung ke Libra Couple. Libra Couple, percintaan kalian di tahun 2022. Oke, aku ngerasa di sini kamu coba untuk menerima sisi baik dan buruk pasangan. Di sini ada Three of This ya. Kemudian ada The Moon. Dan ada Eight of Swords ya. Aku ngerasa untuk Libra Couple, kalian mencoba untuk lebih banyak bekerja sama lah ya, dan menerima sisi baik dan buruk dari pasangan untuk akhirnya bisa melaju bersama, bisa ibaratnya saling bekerja sama dalam hubungan kalian, dalam komitmennya kalian. Gimana sih akhirnya kita sama-sama bisa saling membantu, saling mengerti. Akhirnya misalkan kalian ada rencana menikah di tahun ini, bagi yang berpacaran, kalian mencoba untuk apa yang kita baiknya lakukan sekarang, persiapkan apa yang kamu butuh, aku dukung, dan berusaha untuk kayak bekerja sama untuk mencapai target tersebut gitu, agar impian kalian sama-sama terjalankan dengan menikah di tahun ini. Kalau untuk para yang sudah menikah ya, para pasangan yang sudah menikah, aku ngerasa di sini ada target-target yang kalian sudah tetapkan di tahun ini. Entah itu akhirnya punya rumah, entah itu akhirnya punya anak ya. Ada target-target yang kalian coba bangun. Dan di sini kalian mungkin lebih banyak ke arah bukan secara romantic relationship ya, tapi partnership. Dimana akhirnya kalian itu nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak percikan-percikan api, kemesraan yang berlebih itu tidak ada sebenarnya. Tahun ini akan ya secukupnya saja, tapi itu akan baik karena ini akan membangun kestabilan, dimana akhirnya kalian coba untuk memastikan hak dan kewajiban kalian itu terjalankan dengan baik satu sama lain, seperti itu. Dan aku ngerasa di sini ketika kalian juga saling mencoba mendukung satu sama lain dan coba saling mengerti, itu sebenarnya secara perasaan perasaan sendiri sebenarnya yang mendorong kalian. Jadi ada perasaan terdalam dari kalian yang tanpa kalian sadari gitu ya, kayak di bawah alam sadar kalian, kalau itu terjadi karena saking kalian mempunyai emosi yang dalam kepada pasangan. Ketika kalian sangat mencintai, sangat menyayangi, sangat menghormati, hal inilah yang sebenarnya mendorong aktivitas tersebut. Walaupun tidak terlihat kayak mesra banget, walaupun tidak terasa kayak sangat meletup-letup gitu ya, ada debaran hati gimana gitu, walaupun tidak terasa seperti itu, sebenarnya jauh di dalam diri masing-masing dari kalian mempunyai kedalaman cinta yang kalian mungkin gak akan tahu pasangan punya rasa seperti itu, atau kalian sendiri ketika walaupun tidak mendiskusikannya bisa merasakan sejauh apa kamu sangat mencintai pasangan kamu gitu. Oke. Dan aku di sini ngerasain kalau misalkan ketika kalian masing-masing mempunyai persepsi kalian sendiri dalam suatu hubungan, kalian mencoba untuk melebur bersama tentunya kan. Ada orang yang mempunyai satu pendapat dengan pasangan, ada pun yang tidak. Dimana akhirnya di sini walaupun kalian terlihat kayak masing-masing lah ya, aku akan melakukan target aku dengan caraku dan kamu bisa melakukan target kamu dengan caramu kayak gitu.
tampaknya ini bukan salah satu hal yang bisa membuat kehidupan kalian sebagai pasangan itu jadi kacau. Aku ngerasa ini masih bisa dilakukan. Ketika akhirnya kamu punya cara pandang atau sudut pandang yang berbeda dengan pasangan, nggak masalah. Yang penting tujuannya tetap sama. Jadi coba aja berikan kebebasan pasangan untuk melakukan dengan caranya gitu, dan tidak perlu mempunyai satu sudut pandang yang sama. Memaksakan ego kamu sendiri itu tidak diperlukan sebenarnya di sini. Oke, selama itu mempunyai tujuan yang sama. Oke, kita lanjut ya, percintaan Libra couple di tahun 2022. Oke. Aku ngerasa di sini energi Libra kalian lagi benar-benar mencuat ya di tahun ini ya. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Dan kejujuran itu akan sangat dijunjung di tahun ini. Kejujuran, keadilan, apa yang kamu lakukan terhadap pasangan itu yang kamu dapatkan. Di sini ada Three of Swords. Kemudian di sini ada Nine of Swords. Dan di sini ada Seven of Swords. Jadi kemungkinan besar kalian ketika mengarungi perjalanan bersama dengan pasangan, godaan untuk orang ketiganya sangat besar. Apalagi ketika kalian mempunyai pikiran negatif terhadap pasangan. Itu semakin akan menjadi kalian akan mempunyai banyak alasan untuk akhirnya menerima atau membuat hubungan terlarang di luar hubungan kalian gitu. Jadi kalian akan mencoba untuk mencari alasan untuk membuat kenyamanan untuk diri kalian sendiri, karena pikiran negatif kalian di tahun ini akan meningkat gitu ya. Karena ketika kalian ngerasa tidak terfulfill secara perasaan, tidak terekspresikan gitu ya, bentuk kemesraan yang seperti yang tadi aku sebutkan itu, sebenarnya itu akan membuat diri kalian jadi ngerasa insecure. Apakah dia mencintaiku? Apakah hanya aku seorang di hatinya? Apakah dia benar-benar mencintai aku? Apakah dia benar jodoh aku? Akan banyak pikiran yang membuat kalian malam-malam susah tidur gitu ya, membuat hati kalian resah, membuat hati kalian itu mencari-cari alasan lah gitu ya untuk mendapatkan kenyamanan yang kalian butuhkan, di mana ini kenyamanannya nggak akan diberikan oleh pasangan kamu tapi dari orang lain. Jadi ini akan ada peluang yang sangat terbuka kalian membuat hubungan affair di luar hubungan kalian ya, hubungan komitmen kalian. Jadi di sini kalian akan mencoba untuk membela diri tentunya membela diri dengan banyak alasan gitu ya, aku ngerasanya. Karena di sini aku ngerasa kalian ada sisi yang mencoba untuk menegakkan keadilan dalam perspektif yang negatif, dalam artian aku sudah memberikan, contohnya gitu ya, aku sudah memberikan cintaku kepada pasangan dengan secara tulus, tapi dia tidak pernah melakukan itu kepadaku, misalkan seperti itu. Jadi karena dia nggak coba untuk nge-fulfill itu, aku nggak salah dong kalau misalkan aku ini ibaratnya sebutannya ya, ini aku barusan ngelihat ada balon lewat ini jadi salah fokus jadi ya kan. Oke, lanjut. Apa itu tadi yang lewat? Ada balon. Oke, lanjut ya. Suka begitu. Jadi nanti kalian akan terfokuskan ketika kalian mempunyai pemikiran sendiri gitu ya. Ada semacam ego yang nggak salah dong kalau aku mencari orang yang sepadan dengan yang udah pernah aku lakukan. Kamu nggak bisa nge-provide itu sebagai pasangan, nggak salah aku cari itu ke orang lain. Jadi ada banyak yang aku ngerasa ngebuat diri kalian itu membenarkan apa yang kalian pikirkan dan lakukan.
karena kalian saking butuhnya energi tersebut gitu ya. Kalian membutuhkan sesuatu hal yang nggak bisa di-provide oleh pasangan kalian sendiri, dan kalian mencoba untuk membenarkan apa yang kalian pikirkan itu atas nama keadilan, atas nama apa ini sebutannya ya, karma gitu ya. Aku ngerasa kalian mencoba untuk bermain dalam pikiran kalian sendiri, untuk membenarkan apa yang kalian lakukan, yang jelas-jelas tidak benar kalian lakukan. Itu yang aku rasain ya. Oke, kita lanjut. Percintaan Libra couple di tahun 2022. Oke. Di sini kalian akan mencoba untuk lebih banyak mencintai diri kalian sendiri, mencoba untuk merasakan cinta yang kalian butuhkan. Di sini ada the strength. Kemudian di sini ada King of Pentacles. Dan di sini ada Two of Cups. Jadi kalian sebenarnya merindukan gitu ya. Merindukan rasa cinta, ekspresi cinta dari pasangan, yang akhirnya yang tadi ya, ketika itu tidak kalian dapatkan, kalian akhirnya mencoba untuk mencari energi itu ke orang lain gitu, yang aku rasain. Jadi aku ngerasa kalian tuh kayak sebenarnya butuh ya, ketika mencapai target ini, ibaratnya ketika kalian melaju, tujuan kalian mau ke puncak gitu. Ketika perjalanan itu kan kalian kan masing-masing bawa kendaraan masing-masing dengan cara masing-masing. Tentunya butuh ibaratnya bensinnya lah gitu ya, untuk bisa melaju terus sampai ke target, karena ini adalah perjalanan yang jauh seperti itu. Nah, ibaratnya bensinnya itu adalah bensinnya tadi, rasa kepercayaan, kenyamanan, rasa cinta, ibaratnya tuh hal-hal yang kalian butuhkan untuk apa aku lakuin ini sampai ke tujuan. Kalau ternyata kamu nggak secinta itu sama aku, kalau kamu sebenarnya nggak tulus sama aku, untuk apa gitu. Jadi ada kayak semacam pertanyaan-pertanyaan sepanjang perjalanan itu, dan kalian ibaratnya ketika mau melaju itu harus isi bensin tentunya kan, yang tadi rasa kepercayaan, rasa cinta, dimana akhirnya kamu nggak dapetin isi bensin kamu itu dari pasangan gitu, yang aku ngerasa jadi ngebuat kamu tuh jadi kayak tersendat-sendat untuk mencapai target gitu. Aku ngerasa di sini kamu selalu selalu mempertanyakan ketulusan pasangan untuk kamu mencoba untuk memberikan yang terbaik dengan melakukan kewajiban kamu sebagai pasangan, sebagai orang yang kuat ya, yang selalu kuat, yang dewasa, yang mencoba untuk nge-provide apa yang dibutuhkan, seorang yang bisa diandalkan, seorang pasangan yang idealnya itu seperti apa gitu. Kamu udah coba yang semaksimal mungkin di tahun 2022, dan kamu juga butuh ada imbalnya, itulah seseorang yang mempunyai equal, entah usahanya, usaha yang kamu coba capai sampai ke tujuannya itu sama, kamu ngerasa di ngertiin, kamu coba ada setidaknya yang worth it lah. Gak mungkin kamu akhirnya mengusahakan sesuatu hal tapi tiba-tiba di ujungnya cuma zong aja gitu. Kamu ada ketakutan ketika nyampe ke tujuannya, nyampe ke targetnya ternyata zong, kamu gak dapet apa-apa. Rasa ketakutan dan kehilangannya kamu itu akan besar di tahun 2022, dimana ini memang gak bisa terhindarkan lagi, karena tanpa kamu sadari ketika kamu meragukan itu ke pasangan, sebenarnya bukan pasangan yang perlu kamu takutkan gitu ya, karena
sebenarnya kalau kamu melihat kembali itu adalah ketakutan karena kamu sebenarnya ngerasain itu sendiri ke pasangan kamu. Ketika kamu ketakutan pasangan aku ini sebenarnya tulus sama aku atau enggak, sebenarnya kamu sedang mempertanyakan diri kamu sendiri, aku sebenarnya cintaku ini sebenarnya tulus gak sih ke pasangan. Ketika kamu mempertanyakan sebenarnya dia cinta gak sih sama aku, sebenarnya itu kamu sedang bertanya ke diri kamu sendiri, aku cinta gak sih sama pasangan. Jadi ada hal yang sebenarnya hanya cerminan pasangan kamu itu. Jadi mungkin pasangan kamu nggak melakukan hal-hal yang kamu pikirkan itu, tapi ketakutan itu mencuat karena sebenarnya kamu butuh jawaban itu bukan dari pasangan, tapi diri kamu sendiri. Kamu mencoba untuk sama perjalanan itu ada meyakinkan diri kamu sendiri bahwa kamu itu sebenarnya cinta. Sebenarnya kamu mempunyai rasa yang sama nggak sama pasangan gitu. Jadi ternyata di tahun ini kamu akan mendapatkan kesadaran itu ya. Oke, aku akan memberikan saran percintaan untuk Libra couple ya. Oke. Di sini ada stand your ground. Standing your ground is an empowering, confidence-building action to take from time to time. Now is the moment when you need to stand your ground. You know you can do it, and you know that by doing so you will be the victor. Ya, jadi disaranin untuk kamu coba lebih grounding lagi ya Libra ya. Kamu yang banyak pikiran ya, yang suka overthinking, yang suka ya kepikiran ini, kepikiran itu, rasa ini, rasa itu memang pembawaan Libra. Kalian emang suka begitu. Cuma akan lebih baik di tahun ini kamu akan lebih melihat yang secara nyatanya seperti apa. Nggak usah terlalu banyak di awang-awang pemikiran kalian terlalu banyak asumsi, itu akan menjatuhkan diri kalian sendiri sebenarnya. Jadi ketika kamu ngelihat orang aja stay di hubungan itu, sebenarnya dia udah memberikan penghormatan loh ke pasangannya gitu. Stay dan tetap memberikan kewajibannya kepada pasangannya, itu sebenarnya dia sudah menghormati kamu. Jadi ada hal-hal kecil sebenarnya kamu perlu untuk artikan secara lebih definisinya, bukan yang tiba-tiba wah pasangan aku tidak memberikan surprise kejutan. Ketika aku ulang tahun tidak ada kejutan yang sangat wow, saking aku ini sangat berharganya gitu ya. Mungkin biasa-biasa aja gitu. Bukan berarti dia nggak sayang sama kamu. Ada hal-hal yang kayak sebenarnya ada gestur-gestur yang sebenarnya perlu kamu lebih peka dari perkataan, dari tindakan pasangan yang sebenarnya artiannya sudah lebih loh gitu. Kamu mau mendapatkan apa lagi? Syukuri aja di situ. Kamu coba untuk menapakkan kaki kamu di tanah, itu akan lebih baik daripada kamu mencoba untuk terbang di tahun ini. Karena aku ngerasa ketika kamu mencoba untuk terbang di tahun ini, kamu itu energinya tuh apa ini ya, mencar-mencar nggak jelas. Sebenarnya kamu nggak tahu apa yang kamu lagi butuhkan gitu, dan itu kebingungannya suka akhirnya kamu limpahkan ke pasangan. Lebih baik kalau kamu nggak jelas sebenarnya apa yang kamu pengenin, lebih baik kamu fokusnya ke diri kamu sendiri. Ketika kamu ingin bertanya, mempertanyakan gitu ya pasangan, aku cinta sama kamu, kamu cinta nggak sih sama aku, misalnya seperti itu. Coba jawab dulu aja ke diri kamu sendiri, apakah kamu benar-benar cinta sama pasangan. Baru di situ ketika kamu yakin dengan perasaan kamu sendiri, kamu mungkin bisa akan mengkomunikasikannya itu ke pasangan, dan mungkin akan terlihat dari hal-hal kecil. Secinta-cintanya kamu sama pasangan ataupun pasangan ke kamu, sebenarnya ego kita sebagai manusia didesain untuk selalu meminta lebih dari yang seharusnya. Coba untuk sadari ego itu, karena rasa cinta yang kamu dapatkan sejauh ini dari pasangan, apabila pasangan kamu sudah memberikan kewajibannya sesuai dengan yang seharusnya, setidaknya dalam hukum agama lah gitu ya, mungkin di situ kamu bisa mempertimbangkan kembali pola pikir kamu ya. Ada yang perlu kamu evaluasi nggak dari cara berpikir kamu? Ada hal yang bisa kamu introspeksi diri dulu nggak sebelum akhirnya kamu
mencoba untuk membebankan itu ke pasangan kamu, karena terkadang pasangan hanya cerminan dari diri kita sendiri. Oke, aku rasa itu aja yang bisa aku jelaskan untuk Libra couple percintaan kalian di tahun 2022. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian ingin mencoba ya quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan saja di tahun ini. Jadi sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo dicobain aja. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Libra couple percintaan kalian di tahun 2022. Thanks for watching, bye bye.